Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pembuatan TOR. Nah, sebelum kita buat term of reference, kita tuh harus melihat apa sih poin-poin yang penting di dalam TOR itu. Yang pertama itu ada manusia. Nah, manusia itu dijelaskan secara definisi dan juga pembagian tentang manusia. Manusia itu terbagi atau istilahnya dalam Al-Quran itu ada 5, yaitu Bashar, Anas, Insan, Ins, dan juga Bani Adam. Nah, Bashar itu dilihat dari secara biologis, kemudian Anas itu merupakan manusia sosial, kemudian insan itu adalah manusia sebagai makhluk yang memiliki akal, fitrah, dan juga kebenaran. Nah, ins ini karena manusia itu merupakan makhluk yang tampak, yaitu kebalikannya dari jin gitu. Kemudian Bani Adam yaitu bahwa kita merupakan keturunan dari Nabi Adam. Nah, kemudian Muslim, ada yang namanya Muslim. Nah, dijelasin lah apa sih pengertian dari Muslim, definisi, kemudian peran sebagai Muslim. Nah, kemudian di sini ada yang memang mahasiswa. Mahasiswa itu nanti dijelaskan secara definisi, peran, fungsi, dan juga tridharma perguruan tinggi. Kemudian di sini ada unsur terakhir yaitu HMI. HMI itu nanti dijelaskan secara sejarah, kemudian tujuan pertama HMI, kemudian dari diadakannya Islam gitu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya landasan perkaderan. Nah, unsur-unsur dalam landasan perkaderan ada 4, yaitu yang pertama landasan secara teologis. Kemudian apa sih landasan teologis? Yaitu landasan mengenai tentang ketuhanan. Jadi di sini menjelaskan mengenai hubungan antara manusia dan juga Tuhan gitu. Karena teologis ini secara bahasa, Theo itu merupakan Tuhan dan Logos itu merupakan ilmu atau pemahaman. Jadi di sini mengenai pemahaman tentang ketuhanan. Kemudian di landasan teologis ini nanti dijelaskan mengenai bahwa manusia itu sebenarnya butuh kepercayaan yang dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 72. Kemudian yang kedua, manusia ini diturunkan ke muka bumi sebagai khalifah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Kemudian di sini ada manusia fitrah dan juga kebenaran yang mana dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 30. Nah, di sini juga ada mengenai tentang duniawi dan juga ukhrawi. Nah, dalam landasan perkaderan ini sebenarnya 5 materi wajib itu include dalam pembahasan ini. Kemudian yang kedua ada yang namanya landasan ideologis, yang mana dalam landasan ideologis ini membahas mengenai Muslim. Nah, dalam landasan ideologis ini materi tentang SPI, SPH, NDP itu masuk. Apa saja sih poin-poin yang ada di landasan ideologis? Yaitu yang pertama ada mengenai definisi Islam, kemudian yang kedua itu mengenai definisi Muslim dan Islam sebagai ideologi perjuangan, dan yang keempat ini ada di surah Al-Imran. Nah, kemudian landasan sosiohistoris. Di dalam landasan sosiohistoris ini materi mengenai SPH, mission, KMO include dalam pembahasan ini. Yang pertama itu dijelaskan tentang berdirinya HMI gitu. Yang kedua yaitu mengenai tujuan, dan yang ketiga merupakan proses perubahan dari tujuan HMI. Nah, kemudian yang keempat itu adalah landasan konstitusi. Nah, dalam landasan konstitusi ini mission dan juga pembahasan mengenai konstitusi, yang mana landasan konstitusi ini dari pasal 3 sampai dengan 9. Nah, dari setelah kita mengetahui mengenai landasan konstitusi ini, kita juga bisa mengetahui kenapa sih harus ada LK1 gitu. Jadi alasan kenapa terbentuknya LK1 itu ada di pasal 9.
Nah, kemudian yang ketiga ini mengenai prinsip perkaderan. Dalam prinsip perkaderan itu ada integratif, keseimbangan, persamaan, kasih sayang, keteladanan, dan juga ketaatan. Kemudian yaitu ada pola dasar perkaderan, yang mana dalam TOR ini dijelaskan mengenai kriteria, maperca, kemudian proses screening dan juga forumnya gitu. Nah, dalam TOR ini waktu dan tempat itu harus disebutkan gitu. Kemudian yang ke-6 di sini ada yang namanya analisis masalah. Nah, analisis masalah di dalam ruang lingkup HM itu menggunakan sistem fenomenologi itu. Nah, unsur-unsur dalam ada analisis masalah itu ada mahasiswa dan juga kader. Kenapa mahasiswa dan juga kader? Karena di sini kita akan membuat term of reference dari kegiatan LK1 gitu. Nah, kita bisa melihat mahasiswa ini dari tingkat nasional, regional, dan juga lokal. Kemudian kader kita bisa melihat dari tingkat PB, Batko, cabang, dan komisariat. Cuma karena di sini adalah kegiatan untuk LK1, kita untuk mahasiswa itu hanya mengambil dari lokal gitu. Maksudnya analisis masalahnya dari mahasiswa lokal. Nah, pengambilan data itu bisa dengan cara primer atau sekunder gitu. Nah, kalau primer itu ada wawancara, kuesioner gitu. Kita menanyakan tentang apa sih isu yang sedang terjadi, apa sih problem yang terjadi dalam kehidupan mahasiswa sekarang gitu. Kemudian yang selanjutnya ada klasifikasi masalah. Nah, di klasifikasi masalah ini merupakan kerucut pembahasan dari analisis masalah. Jadi dikerucutkan di klasifikasi masalah. Nah, klasifikasi masalah ini nanti jelaskan mengenai mahasiswa kampus, mahasiswa fakultas, kader cabang, kader komisariat gitu. Jadi klasifikasi masalah merupakan elaborasi dari setiap masalah. Kemudian ada identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah di sini merupakan kerucut dari klasifikasi masalah tadi gitu. Kemudian ada yang namanya indikator umum. Nah, indikator umum di sini ada afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Nah, nanti itu pacuannya terhadap taksonomi Bloom gitu. Kemudian ada fase juga. Indikator umum ini dimasukkan ke dalam fase, yang mana fasenya tuh ada 3, yaitu fase dekonstruksi, internalisasi, dan juga kristalisasi. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.